Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat desa semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara mengisi kuesioner atau menginput kuesioner SDGs desa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa. Sebelumnya pernah ada aplikasi SDGs desa yang sampai hari ini belum bisa digunakan kembali. Namun Kementerian Desa meluncurkan sebuah aplikasi dashboard SDGs desa yang mana bisa diakses di Google Chrome sobat desa semua. Baik, langsung saja sobat desa di pencarian Google-nya ketikkan dashboard SDGs desa, lalu cari, ini akan muncul paling atas sobat desa semua, klik saja. Nah, lalu di sini ada login terlebih dahulu. Perlu dijelaskan sobat desa semua, login ini ada username, ada password yang tentunya sobat desa yang menjadi enumerator atau pendata di lapangan atau yang ditugasi oleh kepala desa untuk menginput kuesioner SDGs ini didaftarkan terlebih dahulu ke admin desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Itu biasanya sekdes ataupun kadesnya sendiri. Baik sobat desa semua, sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang dashboard SDGs desa ini, alangkah lebih baiknya sobat desa like video ini, lalu komen dan di subscribe sobat desa semua, karena sesungguhnya subscribe itu gratis sobat desa semua. Ketikkan nomor NIK sobat desa semua, misal 320233 11 05 89 triple 07. Nomor NIK sahabat desa itu biasanya 16 digit, lalu passwordnya biasanya nomor HP sobat desa yang didaftarkan. Nah, karena ini contoh sudah didaftarkan passwordnya Kemen Desa. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa biasanya password ini nomor HP sobat desa. Setelah dimasukkan nomor HP sobat desa atau password sobat desa, lalu klik login. Ini biasanya Google akan menyimpan, ada pilihan, ada simpan atau jangan pernah. Nah, untuk memudahkan sahabat desa login kembali ke dashboard SDGs ini, silahkan bisa diklik simpan. Namun ini contoh, kita keluar dulu aja. Nah, biasanya nanti akan muncul notifikasi terlebih dahulu sahabat desa harus ganti password. Klik saja OK, lalu klik di kiri paling atas ganti password. Nah, sobat desa semua, ganti password ini biasanya password lama sobat desa itu nomor HP, diketikkan saja nomor HP sahabat desa, lalu diklik password baru sahabat desa. Password baru ini
password yang mudah diingat oleh sahabat desa semua. Lalu diklik 2 kali, ulangi password baru yang diklik, password yang mudah diingat oleh sahabat desa semua, diklik kembali di paling bawah. Lalu kalau sudah selesai, klik saja simpan sahabat desa. Baik, kalau sudah selesai simpan, kita masuk ke dashboard lagi. Nah, di sini ada pilihan, ada home, dashboard, isi kuesioner, data kuesioner. Nah, biasanya sahabat desa dikasih tugas ini diisi kuesioner, klik saja isi kuesioner. Di sini ada pilihan untuk diinput kuesioner desa, kuesioner rukun tetangga, kuesioner keluarga, kuesioner individu. Biasanya sobat pendata di lapangan sudah ditugasi dua penginputan, yaitu penginputan kuesioner keluarga dan kuesioner individu. Baik, kita ambil contoh penginputan kuesioner keluarga biar sobat desa semua berurutan di sini. Baik sobat desa, ini akan terisi di halaman pertama secara otomatis. Kalau contoh ini provinsi di Jawa Barat, ini akan terisi secara otomatis. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Caringin, dan desanya Pasir Datar Endah. Ini lalu sobat desa semua, kalau sudah didata manual, pastinya data tersebut sudah tersedia, tinggal memasukkan ataupun menginput. Nah, di poin nomor 5 ini, pertama diketikkan nomor RT, ini harus 3 digit, kalau 2 digit nanti tidak akan bisa masuk atau ada tanda merah. Misal ini RW-nya 06, ketika di next ini akan ada bacaan nomor RW harus berjumlah 3 digit, artinya ini tidak bisa, harus 3 digit, 01. Nah, setelah diisi RT dan RW-nya, lalu klik next. Nah, ini diisi sesuai dengan kuesioner manual. Nama misalkan Malik Ibrahim official lah, ini lalu alamatnya bisa diketikkan Kampung Niaga. Ini contoh ya sobat desa. Nomor HP diisikan kalau ada, kalau tidak ada diisi 0 saja. Sama nomor telepon ini kalau tidak ada diisi 0 saja. Mohon alangkah baiknya ini semua terisi biar data yang disuguhkan nanti berkualitas. Lalu nomor kartu keluarga ini biasanya 16 digit sobat desa, ini hanya contoh saja, harus diisikan 8 digit. Nomor NIK keluarga misalkan diisi harus berjumlah 16 digit juga sobat desa semua. Ini jumlah anggota keluarga diisikan sobat desa. Lalu tempat tinggal yang ditempati ini hanya dipilih. Sini ada milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas lainnya. Silahkan diisi misalkan milik sendiri.
Kalau di klik lainnya ini biasanya disebutkan, silakan saja tulis. Nah, lalu kemudian ada tempat tinggal yang ditempati, ini sama saja milik sendiri sobat desa. Lalu luas tempat tinggal, silakan saja sobat desa ini diisi sesuai dengan kuesioner yang ada. Misal 100. Luas lahan tempat tinggal itu tentunya ini rumah yang ditinggali beserta halaman depan dan belakang, ke pinggir kiri, pinggir kanan kalau ada, diisi saja sobat desa. Nah, lalu ke jenis lantai tempat tinggal terluas, ini pilihan ketika diklik, misalkan keramik. Lalu pertanyaan yang ke-18, ini dinding sebagian besar rumah, karena kalau di kampung ada dua macam biasanya, ada yang terbuat dari tembok dan ke atasnya terbuat dari bambu. Silakan menurut kuesioner yang telah diisi, misalkan semen, batu, kayu, semen, beton, kayu berkualitas tinggi, kayu berkualitas rendah, atau bambu. Silakan diisi sobat desa. Lalu jendela, silahkan sesuai kuesioner ada atau berfungsi. Lalu atap, ini tinggal kliknya sahabat desa, diklik-klik saja penerangan rumah. Ini sama, pilih saja tempat pembuangan sampah. Ini harus diisi semua ya sahabat desa. Fasilitas MCK milik sendiri atau berkelompok atau MCK umum, silakan dipilih sahabat desa sesuai dengan isian. Sumber air terbanyak dari mana? Dari mata air atau sumur, silakan diklik saja sahabat desa. Lalu fasilitas buang air besar, jamban milik sendiri, misalkan sumber air minum terbanyak dari mata air, silakan, tergantung isian sahabat desa semua. Ini harus terisi semua. Kalau ini tidak ada terisi, baik kita ambil contoh ini secara keseluruhan kondisi rumah. Bila tidak diisi, pencet dipijit next, ini maka akan muncul tanda merah yang artinya itu harus diisi. Nah, ini akan muncul. Nah, ini juga yang nomor kakak yang nah ini sudah terisi semua. Lalu ketika diklik next akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diisi oleh sahabat desa di kuesioner manual. Nah, ini akses pendidikan terdekat. Di sini ada not 45 menit sama dengan 0,75 jam, 30 menit 0,5 jam, 15 menit 0,25 jam, 10 menit 0,17 jam. Artinya sobat desa ini sudah ada pilihannya. Kalaupun tidak, silakan sobat desa untuk jarak itu harus dikonversi ke kilometer. Misalkan bila mana tempat tinggal penduduk atau rumah yang didata oleh kita itu jaraknya
ke PAUD terdekat itu 500 meter, maka harus dikonversi dulu ke kilometer. Misal 500 meter kalau dikonversi ke kilometer itu menjadi 0,5. Karena di sini tidak bisa dengan koma, harus dengan titik sobat desa, maka dikasih titik 0,5 atau maaf 0,5. Waktu tempuh sama, harus dikonversi dulu ke jam, misal 5 menit atau 0,17. Terus kemudahan ini diisi sobat desa semua, ada pilihannya 1 mudah atau 2 susah. Klik saja misalkan 1 mudah. Nah ini sama sobat desa semua, jaraknya harus dikonversi jarak ke TK atau RA. Misalkan tadi 500 meter atau 0,17, lalu waktu tempuh 5 menit atau 0,17 jam. Kalau dikonversi, kemudahannya pun sama. Ini harus diisi semua sobat desa. Ke SD misalkan, ini hanya contoh ya sobat desa, ke SD terdekat misalkan tadi 500 meter, atau kalau dikonversi ini menjadi 0,5, waktu tempuh 5 menit. Kita samakan saja misalkan dengan contoh yang di atas, 0, atau 0,17 karena harus titik. Ini aksesnya, kemudahannya mudah atau sulit diisi, begitupun semua diisi ya sobat desa. Ini harus diisi, kalau tidak diisi nanti akan ada peringatan merah. Waktu tempuh kalau 5 menit ini 0,17 atau 0,17. Kemudahan mudah sama, jadi ini harus diisi semua ya sobat desa semua. Tidak boleh dilewat. Sobat desa harus mengisinya dengan teliti, karena kalau kelewat ini pasti ada peringatan dan tidak bisa dilanjut sobat desa. Jarak pesantren pun dihitung sobat desa, tapi dengan catatan tadi harus dikonversi dulu ke kilometer kalau jarak, dan waktu tempuh dikonversi ke jam. Ini pun sama sobat desa, harus terisi. Kalau ini misalkan diisi 0, kita lihat nanti di bawah bisa dilanjut atau tidak. Kalau tidak ada, setelah terisi semua nanti akan ada pilihan next. Nah ini sobat desa semua,
Tadi sudah berhasil di halaman sebelumnya, lalu kita akan masuk ke akses fasilitas kesehatan terdekat dari warga yang didata oleh Sobat Desa semua. Misal di sini saja yang gampang, Sobat Desa, yang terdekat dari rumah penduduk ke rumah sakit. Misalkan kita ambil contoh yang tadi saja, Sobat Desa. Ingat, diisinya bukan dengan koma, tapi dengan titik untuk memisahkannya. Kita samakan saja, kan ini contoh, Sobat Desa. Sudah benar, klik saja next. Nah, ini akses prasarana dan sarana transportasi, tujuan lokasi pekerjaan utama. Silakan diisi, Sobat Desa. Di sini sudah ada pilihannya, darat, air atau udara. Silakan diisi, Sobat Desa. Tinggal klik saja, di situ udah ada pilihannya. Nah, waktu tempuh ke pekerjaan utama kepala keluarga tersebut berapa? Misalkan 0,17 atau 5 menit. Kalau misalkan si kepala keluarganya bekerja di di sawah atau sebagai petani, dengan jarak atau waktu tempuh 5 menit, itu dikonversi dulu ke jam atau 0,17. Nah, ini biaya sekali jalan. Kalau ada silahkan, kalau tidak ini dinolkan saja. Kemudahan ini diisi, misalkan mudah karena dekat. Jenis, tujuan, lahan pertanian yang sedang diusahakan. Ini jenis transportasinya, silahkan sesuai dengan kenyataannya, Sobat Desa. Misalkan ini darat. Penggunaan transportasi umum, ya atau tidak, dalam keluarga tersebut, misalkan tidak, silahkan. Biaya sekali jalan misalkan 5.000. Kemudahannya mudah. Tujuan sekolah, silakan diisikan, sahabat-sahabat desa semua. Biaya sekali jalan, diisi semua. Kalaupun bisa diisi, kalaupun tidak ada diisi 0 saja, sahabat desa, silahkan. Tetapi kalau yang ini ada pilihannya, maaf sahabat desa, diisikan saja darat misalkan. Ingat ya, tidak koma tetapi titik. Ini nggak usah ada titik, nggak usah ada koma, langsung saja ditulis nominalnya. Ini tujuan periode mingguan, bulanan, atau tahunan. Kalau muslim ini ke masjid, tuliskan saja, misalkan dekat ke masjidnya, berarti dipilih saja angka 1 lewat darat. Penggunaan transportasi tidak, waktu tempuh ini kalau dekat misalkan 5 menit, diisi saja 0,17.
biaya sekali jalan ini 0 karena dekat. Ini tujuan rekreasi terdekat. Jenis transportasinya apa, sahabat desa? Dari rumah yang didata oleh kita itu kemana yang terdekat, diisikan jaraknya ataupun jenis transportasi utamanya. Lalu penggunaan transportasi umum, jika menggunakan pilih ya, jika tidak ketikkan 2. Waktu tempuh sekali jalan, misalkan dekat sahabat desa ya, kita klik saja misalkan 0.17 atau 5 menit. Jumlah sekali jalan misalkan 10.000, ketik saja 10.000 tanpa titik. Kemudahannya misalkan mudah, silahkan. Ini kalau dirasa sudah terisi semua, dipijit saja, diklik saja next. Bila mana masih ada yang belum terisi, itu biasanya nanti akan muncul. Nah, ini ditanyakan yang terakhir, berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan. Ya, pengeluarannya misalkan 3 juta, diketikkan saja 3 juta tanpa titik, tanpa koma. Kalau dirasa sudah komplit, silakan diklik next. Nah, sahabat desa semua, kalau pengisiannya sudah sesuai, ini akan muncul notifikasi sukses. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis sahabat desa semua. Subscribe itu gratis dan berbagi kebaikan.